Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai ya pertemuan kali ini dengan membahas usul qiraah, yakni silsilah ringkesan yang bermanfaat daripada usul qiraah. Usul qiraah apa? Ibnu Syu'bah. Baik, kita akan mulai dari isti'adzah wal basmalah, yakni di sini kalau ada isti'adzah dengan basmalah itu sepakat dengan riwayat Hafiz, yakni ada isti'adzahnya, ada basmalahnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa isti'adzah ada beberapa kata, ya, ada beberapa kalimat yang diperbolehkan. Bisa dilihat di hadis ataupun di tafsir. Ada kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada a'udzubillahi minassamil azim dan seterusnya. Nah, ini yang bagian al-isti'adzah dengan basmalah. Kita bisa ketahui bahwa setiap suar ataupun setiap surah-surah itu diawali dengan basmalah, dan kita diperkenankan harus membaca isti'adzah sebagaimana di surah An-Nahl disebutkan fa iza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jadi ketika kita membacakan Al-Qur'an menggunakan ta'awudz ya. Nah, bagaimana dengan yang kondisinya dia di tengah-tengah, Ustaz? Nah, di tengah-tengah surah kayak kita baca, maka kalau kita melihat daripada berbagai macam riwayat, mau dari Imam Nafir, Imam Asim, dan yang lain sebagainya, itu di tengah-tengah surah rata-rata itu hanya menggunakan isti'adzah tanpa basmalah. Jadi saya menekankan pada murid-murid anak pribadi untuk membacakan ya daripada surah yang di pertengahan ya. Seperti langsung di tengah nih, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu kan akhir daripada surah Al-Baqarah. Kalau kita yang membacakan itu, maka ta'awudz saja cukup, jangan pakai basmalah. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian basmalahnya setiap surah ada kecuali surah Al-Bara'ah. Sama-sama saja ya. Jadi kepada surah Al-Bara'ah dia tidak usah memakai basmalah. Oke, lanjut kepada eh, Al-Mudud sekarang. Al-Mudud di sini dia sama. Mad jaiznya 4, kalau di Syatibi mad wajibnya 4 gitu kan ya. Terus di lazim ya harfi musyba' ya, mad lazim mutsaqal kalimi mukhaffaf kalimi dia menjadi 6 harokat atau musyba', maka dia dibacakannya panjang. Mad silah tawilah pun sama atau mad silah kubra. Jadi ketika dibacakan dengan mudud dengan kadar yang apa namanya 6 kalau yang lazim-lazim ya. Lazim-lazim mukhaffaf mutsaqal itu menggunakan musyba' itu artinya tul atau panjang. Jadi kalau kita mendengar kata isba' ya dalam ilmu tajwid itu artinya 6 harokat. Nah, kalau kita melihat dalam tatanan yang mad silah tawilah dia 4 juga sama. Walaupun nanti ada perbedaan pendapat daripada cara bacanya itu. Cuman ditekankan untuk yang mengikuti di sini silakan konsisten. Untuk mad jaiz, mad silah dengan mad wajib silakan gunakan 4. Iltiqa'u sakinaini, pertemuan dua sukun seperti pada kata walaqad ustuhzi'a. Nah, kalau ada walaqad sukun terus ada alif sin dia juga sama sinnya sukun, ustuhzi'a, dikata ustuhzi'a, maka dia dikasrohkan. Bukan didhammahkan, bukan menjadi walaqad ustuhzi'a, tapi menjadi walaqadis tuhzi'a. Gitu ya. Seperti kata khairon ketemu alif lam, maka mau gak mau dia jadi nun iqayah di bawahnya menjadi kasrah, bukan dhammah, bukan khaironul tapi khaironil wasiyah. Kemudian dikata liman terus ada kata lagi irtadha, maka ketika diucapkan bukan limanul tadha tapi limanil tadha menggunakan kasrah. Jadi setiap ada pertemuan dua sukun maka gunakanlah kasrah, gunakanlah kasrah ya, sama sebagaimana riwayat Hafiz Syu'bah dan juga Hafiz ini, tiga-tiganya dalam hal ini fasal ini dia sepakat. Kemudian ke kirinya al-istifham al-makrur ya, yakni kata tanya yang berulang. Kata tanya dalam bahasa Arab itu kan ada kaifa, bagaimana, ada apa, ada ma, juga ya, ada hal, aina dan yang lainnya. Nah, ini yang dimasukkan adalah menggunakan hamzah. Ya, hamzah istifham. Yakni ada 12 tempat fi maudhi' ya.
12 tempat fil Quran wa madhabu Syu'bah fi istifham fil mawdi'aini fi jami'iha wahi. Nah, namun ada nanti di dua tempat ya yang dia antara Hafiz dengan Syu'bah itu berbeda pendapat. Kalau di riwayat Hafiz dengan Syu'bah di yang samanya hanya 10 tempat ya. Yang berbedanya dua, yakni Al-Ankabut dengan Al-A'raf. Sebagaimana sudah saya jelaskan ya. Bunda-bunda atau teman-teman tinggal dilihat Qurannya yang ada nanti di Qurannya yang ada tanda warna merah. Contohnya seperti dalam kabut kita Al-A'raf dulu ya. Kita lihat ini surah Yunus ya. Kita tarik ke belakang Al-A'raf, Al-Maidah, Al-An'am. Ini Al-A'raf ayat yang ke 80 ya. 80 81. Nah, ini ke sini. Nah, ini dia. Jadi dalam hal ini ya, mau di Al-Ankabut ataupun Al-A'raf dikata innakum, ini riwayat hafaznya innakum. Kalau di riwayat syubahnya dia ada hamzah istifham atau a tambahan hamzah. Ya, zada hamzah istifham ditambah dengan hamzah istifham. Nah, innakum. Yang lainnya sama-sama saja. Nah, lalu idgham. Idgham ada mutamatsilin, mutaqaribin, mutajanisin. Nah, untuk yang mutamatsilin dengan mutajanisin sama dengan hafaz. Ya, yang mutamatsilin sama dengan hafaz. Ya. Jadi tidak ada perbedaan ketika dibacakan, cuma nanti ada perbedaan di bagian kata akhadtu. Nah, yang zal ketemu dengan ta. Jadi kalau ada zal ketemu dengan ta, maka dia dibacakan diidghamkan yang idghamnya dia sempurna ketika dibaca. Contohnya di sini. Nah, ada wa idz wa'adna Musa 40 lailatan tsumma takhadtum. Nah, ini idghamu zal fitta idghaman kamilan. Masukkan dari huruf zal ini kepada huruf ta dengan idgham yang sempurna. Kalau hafaznya ittakhadtum zal jelas izhar. Kalau di riwayat Syu'bah dia dijelaskan. Kemudian wadghim yasin wal qur'anil hakim ya, terus nun wal qalami wa maysurun bal rona. Nah, ya dibacakan dengan berbeda juga. Nah, sebetulnya ini yang idgham mutaqaribannya yang ini ya. Nah, ini yang berwarnanya. Cuman kenapa dimasukkan kepada di sini yang yasin dengan nun? Karena dia masuk kepada kategori idgham atau yang dimasukkan ya. Jadi ketika kita mendapati surah misalnya Al-Mutaffifin, kita lihat Al-Mutaffifin. Nah, ini dia. Jadi kalau kita melihat Al-Mutaffifin di sini kan ya tadi ya contohnya berlona. Maka ketika dibacakan dia tidak sakta. Nah, ya. Sekarang nanti contoh kepada ayat-ayat yang sakta. Nah, ini ya. Jadi ketika dibacakan ini, afwan. Nah, dibacakan ini kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalau di riwayat Hafs dia ada saktah, berhenti sejenak. Kalla bal rana gitu ya. Nah, kalau di riwayat Syu'bah lam yusakit ala lam wa adghimha fi ra wa amal fathar ra wal alif. Jadi di lam kepada ro dimasukkan, kemudian ro dengan alifnya menjadi imalah. Amal di sini ya ada amal. Jadi ketika dibacakan kalla ballina, kalla ballina. Ini sekalian daripada yang di bawahnya. Nanti saktah ke pinggir. Nah, ini wawafik hafaz fil baqi dan sisanya itu sepakat dengan riwayat hafaz. Sisanya, sisa peridugoman. Jadi sama. Yang berbeda itu hanya ini aja ya. Yang di Yasin dan di Al-Qalam. Nah, kalau yang di Yasin ataupun Al-Qalam contoh kita tarik ke belakang. Nah, kawan. Nah, ini dia. Sa'ala sa'ilun al-haqqah al-qalam. Nah, jadi kan kata nun ini di sini dia nun wawu dengan nun. Makanya dibacakan kan panjang nun.
Nah, kalau di riwayat Hafs ketika dibacakan di sini dia waqaf. Nun. Tapi di riwayat nanti Syu'bah dilihat di kirinya waslan harus diwasal. Ketika dibacakan dia diidghamkan yang nun terakhirnya nun. Nah, dimasukkan kepada waw. Nun langsung masuk. Nun wal qalami wama yasturun berarti menjadi idgham bil ghunnah. Nah, itu ya. Kemudian as-sakt ya atau saktah. Nah, ada raju syu'bah as-saktat al-arba'ah al-wajibah. Ya, jadi di syu'bah ini kita melihat bahwa ada saktah-saktah yang empat ini kan wajib. Ya, surah Al-Kahf, Al-Mutaffifin, Al-Qiyamah, terus Yasin. Dan itu nanti di ayat-ayat yang ini yang sebagaimana wajib di riwayat kita, dia itu di riwayat syubah tidak wajib. Nah, jadi sebagaimana tadi saya jelaskan, ada di kalla barghana ya. Jadi kalla barghina dia langsung dia tanpa disaktahkan. Jadi wasol. Jadi semuanya kalau di riwayat syubah itu di idraj. Mahwal idraj. Idraj itu adalah sama dengan wasol. Jadi kalau kita lihat di dalam hukum tajwid ya, ada kata idraj itu artinya adalah menyambung. Menyambung sama dengan wasol. Jadi diidrojikan. Jadi walam yusakit alaiha. Jadi tidak boleh disaktahkan. Ya, yang wajibnya adalah tidak boleh disaktahkan. Nah, imma adapun as-sakt ya atau saktah al-jaiz yang diperbolehkan faqad wafiq hafaz fiha yakni di sama ya sepakat dengan riwayat hafaz. Apa saja itu? Yakni di akhir surah Al-Anfal kepada At-Taubah ya. Nah, itu boleh dengan saktah dan juga nanti ada di Al-Haqqah. Di Al-Haqqah itu ada juga. Maliyah halaka. Nah, itu katanya ya. Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Jadi di ayat yang ke-28 sampai 29 yang dimana surah Al-Haqqah dia ada sin ini. Saktahnya itu boleh bukan wajib. Jadi sama dengan riwayat Hafaz ketika dibacakan saktah dulu berhenti sejenak. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Kalau misalnya kita wasalkan maka dia menjadi idgham kamil ya, mutamathilin. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Nah, gitu ya. Baik, sekarang ada lagi babul hamzat. Babul hamzah ini ada dua kelompok yang dimana satu kelompok itu ada dua kondisi. Kelompok pertama, kelompok yang keduanya ada satu kondisi saja. Nah, ini bunda-bunda untuk babul hamzat atau bab tentang hamzah-hamzah ini yakni takunul ula maftuhah. Yang pertamanya itu adalah fathah. Ya, hamzah yang pertamanya itu adalah fathah. Al hamzataini ini artinya adalah dua hamzah ya. Fi kalimah dalam satu kata. Kita bahas yang ini dulu. Jadi kalau misalnya kita menemukan dua hamzah dalam satu kata, maka yang pertama itu dia maftuhah atau hamzah yang pertamanya itu adalah fathah lil istifham untuk menanyakan atau kata tanya. Wasaniyah dan hamzah yang kedua bisa jadi dia fathah, bisa jadi dia kasroh ataupun dhammah. Ya, dhammah atau kasroh. Jadi ketika dibacakan harus gimana Ustaz? Harus dibacakan dengan tahqiq atau jelas. Ya, jadi tidak boleh ditashil masuknya. Ya, jadi nggak boleh tasil aunabiukum, nggak boleh jadi aunabiukum atau anzala gitu ya. Kita boleh anzala. Terus innakum. Ya, sebagaimana di sebelumnya di babul hamzat ini yang tadi al-istifham al-maqrar, nah di al-ankabut dengan ada dengan al-a'raf itu kayak gitu kurang lebih. Jadi ketika dibacakan itu harus jelas gitu. Ya, tidak boleh ditafsir. Jadi kalau misalnya ada pertemuan dua hamzah dalam satu kata, dia mesti dibacakan dengan jelas. Kemudian, qara'a bi tahqiqil hamzataini fi jami'il hamzat wa haqiq hamzah. Ya. Terus di sini kita harus membaca ya daripada dua hamzah itu di semua hamzah dimanapun dia berada dengan jelas termasuk di kata ajamiyu
Jadi kan kalau di riwayat Hafs itu kan a'jamiyyu wa arabi ini kan dibacakannya dengan tashil. Tashil ya, dengan tashil. Maka ketika dibacakan dengan tashil, itu kita tidak boleh sampai tidak dibaca dengan tashil ya. Di surah Fussilat Al-Mu'minun. Fussilat itu surah 41 ya. Hmm. Al-Ankabut, Al-Ahzab, Ghafir. Nah ini sudah Ghafir. Lalu dia Fussilat. Ayat 44. Nah ini. Nah kalau dari riwayat Hafs A'jamiyu ini dia ada tashilnya. Ya, A'jamiyu. Tapi kalau dari riwayat Syu'bah dia tanpa tashil. Jadi A'jamiyu. Nah seperti itu. Kemudian ke kirinya, qara'a bi tahqiqil hamzat jami'iha, yang bagian al hamzataini fi kalimataini, dua hamzah dalam dua kalimat atau dua kata. Qara'a bi tahqiq, baca dengan jelas al hamzat, hamzah jami'iha, semuanya. Al muttafiqat, baik yang sama harakatnya fil harakat, wal mukhtalifat ataupun yang berbeda. Jadi bunda-bunda ya, dalam hal ini ketika kita baca hamzah ya yang sama ataupun berbeda ya itu harus dibaca dengan jelas. Contoh, contoh ya, kita tarik ke Al-Baqarah ayat 31. Nah ini dia. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن. Tuh. Iing dia dibacanya iing bukan ing. Dia dengan tasil. Nah, maka di sini ada ya contoh-contoh ayatnya yang dia ketika dibacakan di riwayat Syu'bah itu ada tambahan hamzah. Cuman ya sesimpelnya, sesimpel mungkin kita bisa mengambil kesimpulan. Apa kesimpulannya? Yakni di riwayat Syu'bah tidak ada tashil. Nah, gitu ya. Sesimpel itu. Jadi kesimpulannya di riwayat Syu'bah itu tidak ada tashil. Kemudian ada al-ya'at az-zawaid, yakni ya tambahan. Apa itu ya tambahannya? Ya, dia al-ya al-mahdzufah, yakni dia adalah ya yang dihilangkan. Min rasmil mushaf di Rasam Utsmani ya, mushaf Rasam Utsmani. Jaminha fil Quran, yakni di Quran itu ada 121 ya. Wal khallaf fiha bainal hazfi wal isbat, dan perbedaannya di dalamnya itu ada yang dia dihilangkan dan ada juga dia yang dimunculkan. Maka kita bisa melihat contohnya di bawah nih. Nih bunda-bunda ya. Jadi kalau misalnya bunda bingung dengan 120 tempat 121 ini ya, kalau bingung kita lihat aja ke bawah. Nah ini contohnya. Jadi isbat syu'bah ya, munculkan, isbat munculkan iyanya dari riwayat syu'bah itu minhaya wahidatan, wahidatun, wahia ya ibadi. Ya, jadi di kata ya ibadi ini kita bisa lihat di surah Az-Zukhruf ayat 28, kita lihat ya, bunda-bunda. Zukhruf itu surah ke-43 kalau salah ya. Az-Zumar, Ghafir, Fussilat, Asyura. Nah, ini di Az-Zukhruf. Dan itu di ayat yang ke-8. Akhir-akhirnya, mau akhir-akhir ini. Nah, jadi kalau di riwayat Syu'bah dia ada tambahan ya. Nah, gitu. Jadi isbat itu diadakan atau dimunculkan ya-nya. Ya. Isbat tuh ya, sebutkan huruf ya-nya katanya. Sakinah ya. Ya sakinah waslan wa waqfan ya. Jadi ketika di surah Az-Zukhruf ini ketika muncul maka dia silahkan dibacakan ya ibadiyah gitu. Jadi sebutkan huruf ya-nya maftuhah waslan. Nah, waslan sakinah waqfan. Jadi ketika wasol dia ya ibadiyah,
Tapi kalau ketika dia wakaf, ya ibadi. Nah, gitu ya. Ya ibadiyala, ya ibadiyala khawfun alaikumul yawma wala antum tahzanun. Tapi kalau kita wakaf, maka jadi ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wala antum tahzanun. Kemudian amma adan ya hadhil ya fahuwa mahdzuf waslan wa waqfan. Nah, adapun ada lagi nih yang ketika iya-nya itu dia itu hilang mahdzuf ya, mahdzuf waslan baik ketika diwasalkan wa waqfan ataupun ketika diwaqaf. Contoh, hazful ya waslan wa waqfan fi fama atanallah. Jadi di surah An-Naml ayat 36. Kita lihat nih surah An-Naml. Surah 27. Ini Hud, Syu'ara, Al-Qasas, Al-Ankabut 29 kejauhan. Sebelum ini ya. Al-Qasas, Syu'ara, Al-Furqan. Al-Furqan 25 ya. Sebentar. Luqman, Al-Ahzab 33 kejauhan. Sebentar. An-Naml 27. Nah ini An-Nur 24. Al-Furqan 25. Asy-Syu'ara 26. Ah ini An-Naml. Surah An-Naml ayat 32. Jauhan. Oh, 36 ya ini ya. Salah lihat saya. Oke, okay, nah di sini dia. Jadi falamma ja'a Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama. Nah ini nih fama atani Allah. Kalau di riwayat Hafiz dia ada ya-nya, tapi kalau dari Syu'bah itu adalah hazfu atau dihilangkan. Hazful ya waslan wa waqfan. Baik ketika dia waqaf ataupun ketika dia wasal maka hilang. Jadi kalau di wasal fama atana fama atanillah. Tapi kalau misalnya ketika dia wakaf, fama atan. Kan kalau di riwayat Hafs itu kalau ketika dia wakaf, fama atani Allah, fama atani. Kalau misalnya ketika dia wasol, fama atani Allah. Nah, seperti itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini kinayah dan lain semacamnya insya Allah kita lanjutkan lagi nanti lagi ya kepanjangan. Nanti kita ketemu lagi pada sesi berikutnya. Syukran katsiran jazakumullah khair. Semoga Allah rahmati selalu.